Di sebuah rumah kecil berdinding papan yang catnya sudah mulai mengelupas, di pinggiran kota yang padat, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Usianya baru 22 tahun, baru saja menamatkan kuliah dari sebuah universitas negeri dengan perjuangan yang tak kalah keras dari para pekerja kasar. Ia bukan anak orang berada. Ayahnya hanya seorang buruh bangunan yang penghasilannya tak menentu, sementara ibunya berdagang kue keliling demi menambah biaya sekolah anak-anaknya. Sejak kecil, Arman tumbuh dengan satu keyakinan sederhana yang ditanamkan ibunya. Jangan pernah takut bermimpi, Man, karena mimpi itulah yang akan membuatmu terus berjalan. Bahkan ketika kakimu terasa ingin berhenti. Kata-kata itu melekat begitu kuat di kepalanya, mengiringi setiap langkah yang ia ambil. Kini, setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan dengan penuh keringat dan air mata, Arman merasa saatnya tiba untuk membalas segala jerih payah orang tuanya. Ia bercita-cita bekerja di perusahaan besar, bukan sekadar untuk gaji yang layak, tetapi juga untuk memberi kebanggaan pada keluarganya. Pagi itu, dengan kemeja putih sederhana yang sudah mulai menguning di kerahnya, serta sepatu kulit murah yang solnya tipis, Arman berangkat menuju sebuah perusahaan bergengsi di pusat kota. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah lamaran kerja pertamanya setelah lulus. Ruang tunggu yang mencekam. Di ruang tunggu perusahaan itu, Arman duduk bersama beberapa pelamar lain. Mereka tampak jauh lebih percaya diri, mengenakan jas elegan, parfum berkelas, bahkan beberapa sibuk membuka laptop mereka sambil membolak-balik dokumen portofolio. Arman hanya menggenggam map coklat berisi ijazah, transkrip nilai, dan CV yang ia tulis dengan hati-hati. Ia tersenyum kaku, berusaha menenangkan dirinya. Tenang, Man, kamu bisa. Kamu punya semangat, itu yang penting, bisiknya pada diri sendiri. Namun, rasa minder tak bisa ia hindari. Sesekali ia melirik sepatu milik pelamar lain yang mengkilap, membandingkan dengan miliknya yang retak di bagian belakang. Ia menunduk, berusaha menahan rasa rendah diri yang mulai menghantam. Tak lama kemudian, namanya dipanggil. Di dalam ruangan, seorang manajer HRD menatapnya dingin dari balik meja besar. Arman mencoba tersenyum ramah, memperkenalkan diri dengan suara sedikit bergetar. "Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Arman, lulusan manajemen bisnis Universitas Negeri. Saya sangat berharap bisa bergabung di perusahaan ini." Manajer itu hanya mengangguk, lalu mulai bertanya satu demi satu, pengalaman kerja, kemampuan khusus, prestasi akademik, dan keterampilan bahasa asing. Arman menjawab sebaik mungkin, meski sesekali terbata. Ia memang tak punya banyak pengalaman kerja selain magang singkat di toko buku kecil. Bahasa Inggrisnya pun tak sefasih yang diharapkan. Namun ia berusaha menunjukkan semangatnya, mengutarakan betapa ia ingin belajar dan berkembang. Wawancara berlangsung singkat, terlalu singkat. Saat Arman baru saja merasa mulai tenang, manajer itu menutup berkasnya dan berkata dengan nada datar, "Baik, terima kasih, Saudara Arman. Kami akan menghubungi Anda kembali jika sesuai kualifikasi." Arman tersenyum kaku, berdiri, mengucapkan, "Terima kasih," lalu melangkah keluar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu kalimat itu hanyalah bahasa halus untuk sebuah penolakan. Di perjalanan pulang, Arman duduk di dalam bus kota, menatap keluar jendela. Jalanan ramai, orang-orang lalu lalang. Sebagian besar tampak terburu-buru mengejar hidup mereka. Namun, bagi Arman, dunia seolah berhenti. Ia merasa gagal bahkan sebelum benar-benar memulai. Wajah ibunya terbayang senyumnya yang penuh harap. Matanya yang selalu berbinar setiap kali berkata, "Nanti kalau kamu kerja di kantor besar, ibu pasti bahagia sekali." Arman menggenggam map coklatnya erat-erat. Kertas-kertas di dalamnya kini terasa seperti beban berat yang menekan dadanya. Malam itu, di rumah kecilnya, ibunya menyambutnya dengan semangkuk sop hangat. "Bagaimana, Man? Tadi wawancaranya?" tanya sang ibu, penuh harap. Arman menunduk. Ia tak ingin membuat ibunya kecewa. "Ya, tadi lumayan. Bu, kita tunggu saja kabarnya." Ibunya tersenyum, tak menyadari betapa hancurnya hati anaknya saat itu. Malam semakin larut. Arman berbaring di kasur tipisnya,
menatap langit-langit rumah yang sudah retak. Ia teringat kembali tatapan dingin manajer Acardi tadi, suara datarnya, dan kata-kata pamungkas yang masih terngiang di telinga. Kami akan menghubungi Anda kembali. Air mata mengalir perlahan di sudut matanya. Ia sadar, jalan menuju mimpinya tidak akan semudah yang ia bayangkan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada satu bisikan kecil dalam dirinya yang menolak padam. Ini baru permulaan. Jangan berhenti di sini, Man. Jangan pernah berhenti. Dan itulah awal dari perjalanan panjang Arman, perjalanan penuh luka, penolakan, dan air mata. Namun juga perjalanan yang kelak akan mengantarkannya pada sebuah sejarah besar. Hari-hari setelah wawancara pertama itu berubah menjadi ujian kesabaran bagi Arman. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya, menyetrika kemeja satu-satunya hingga licin, dan memoles sepatu yang solnya mulai tipis dengan semir murahan agar tampak lebih layak. Ia menuliskan daftar perusahaan yang membuka lowongan, menyalin alamat, dan dengan penuh harap mendatangi satu persatu. Semoga kali ini diterima, bisiknya setiap kali ia melangkah keluar rumah, meninggalkan ibunya yang selalu mengantar dengan senyum hangat meski hatinya penuh cemas. Lamaran pertama setelah kegagalan itu pun berujung sama. Sebuah mail singkat yang berisi ucapan terima kasih dan kalimat klise, sayangnya, saat ini kami memilih kandidat lain. Arman mencoba lagi. Ia melamar ke perusahaan ketiga, keempat, kelima. Hingga akhirnya 10 lamaran ia kirim, 10 wawancara ia jalani, dan 10 kali pula ia pulang dengan wajah muram. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata resmi yang ia terima, melainkan tatapan meremehkan para pewawancara. Seolah-olah mereka sudah tahu dari awal bahwa ia bukan kandidat yang layak, bahkan sebelum ia sempat membuktikan kemampuannya. Suatu kali, setelah wawancara di sebuah bank swasta, salah satu pewawancara berkata dengan nada dingin, "Saudara Arman, kami mencari kandidat yang lebih, ya, sesuai standar perusahaan kami. Coba tingkatkan pengalaman Anda dulu, baru melamar lagi." Arman menunduk, tersenyum kaku, lalu keluar ruangan. Namun begitu pintu tertutup, langkahnya terasa berat. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih tajam dari pisau. Tak hanya dari dunia kerja, tekanan juga datang dari lingkungannya sendiri. Tetangga sering berkomentar sinis saat melihatnya pulang membawa map coklat yang sama. "Loh, Man, kok masih nganggur?" katanya sarjana. "Jangan-jangan ijazahnya palsu?" ucap salah seorang tetangga sambil tertawa. Yang lain menambahkan, "Anak sekarang itu aneh. Sekolah tinggi-tinggi, tapi kerjaan nggak dapat juga. Kalau nggak bisa jeti orang kantoran, mending ikut proyek jeti kuli kayak bapaknya." Arman hanya diam, berusaha menahan diri. Namun di dalam hatinya, setiap kata itu menambah luka baru. Malam harinya, ia sering duduk di depan rumah, menatap jalanan sepi sambil memeluk map coklatnya. Dalam hatinya berkecamuk pertanyaan. Apakah aku memang tak cukup pintar? Atau memang aku ditakdirkan gagal? Hari itu, Arman mendapat kesempatan wawancara di sebuah perusahaan logistik besar. Ia datang dengan semangat yang masih tersisa. Meski tubuhnya lelah, ia menjawab semua pertanyaan dengan hati-hati, bahkan menambahkan ide-ide kecil untuk meningkatkan layanan perusahaan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa jawaban-jawabannya cukup baik. Namun, beberapa hari kemudian, omel jawaban datang. Dan sekali lagi, hasilnya penolakan. Itulah penolakan ke-20. Di malam itu, ia duduk termenung di kamarnya yang sempit. Ibunya masuk, membawa segelas teh hangat. "Man, kamu kenapa? Dari tadi diam saja," tanya ibunya lembut. Arman menatap ibunya, menahan air mata yang hampir tumpah. "Bu, apa aku ini memang gak punya masa depan? Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi selalu ditolak." Sang ibu tersenyum tipis, menepuk bahunya. "Nah, gagal itu bukan akhir. Kamu hanya perlu terus mencoba. Ingat, yang penting kamu tidak menyerah. Ibu percaya, suatu hari nanti kamu akan berhasil." Kata-kata itu membuat Arman terdiam. Ada kehangatan yang menenangkan, tapi sekaligus perih karena ia tahu ibunya juga menanggung kecewa yang sama. Minggu demi minggu berlalu, jumlah penolakan bertambah. 25, 28,
30. Setiap kali ia membuka email, jantungnya berdegup kencang, berharap ada kabar baik. Tapi yang muncul hanya surat penolakan dingin yang hampir selalu sama. Di titik ini, Arman mulai kehilangan semangat. Ia berhenti mencetak lamaran baru, membiarkan kemejanya kusut di gantungan, dan lebih banyak berbaring di kasur tipis. Pikiran-pikiran gelap mulai menghantuinya. Apa gunanya semua ini? Untuk apa aku kuliah kalau akhirnya tetap ditolak? Mungkin mereka benar. Aku memang tidak pantas. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Arman keluar rumah tanpa tujuan, berjalan menyusuri jalan basah dengan jaket tipis. Air hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Ia berhenti di bawah sebuah halte kosong, duduk termenung sambil menatap genangan air di jalan. Dunia terasa begitu kejam, seolah menutup semua pintu untuknya. Di tengah malam hujan itu, seorang pria tua duduk di sampingnya. Rambutnya sudah memutih, pakaian sederhananya basah kuyup, namun senyumnya tenang. Kau terlihat sangat lelah, Nak, kata pria itu sambil menatap Arman dengan mata penuh kebijaksanaan. Arman menghela nafas panjang. Saya sudah mencoba berkali-kali, Pak, tapi selalu ditolak. Entah sudah berapa kali. Rasanya sia-sia. Pria tua itu tersenyum samar. Tahukah kau, batu yang keras bisa berlubang hanya karena tetesan air. Bukan karena air itu kuat, tapi karena ia tak pernah berhenti menetes. Hidup juga begitu, Nak. Kau hanya perlu bertahan sedikit lebih lama daripada rasa sakitmu. Arman terdiam, memandang pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menembus hatinya yang rapuh. Malam itu, meski hujan tak kunjung reda, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, Arman merasakan sedikit cahaya kecil di ujung terowongan gelap yang ia jalani. Dan ia tahu, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Malam itu, kota seperti tenggelam dalam kesunyian. Hujan yang turun sejak sore belum juga reda, membuat jalanan lengang. Lampu jalan berkelip redup, memantulkan cahaya pucat di atas genangan air. Di balik tirai hujan, langkah kaki Arman terdengar pelan, seperti tanpa arah. Sejak pertemuannya dengan pria tua di halte beberapa hari lalu, ada sedikit bara kecil di dadanya. Namun, bara itu terasa cepat padam ketika kenyataan kembali menamparnya. Lamaran berikutnya, yang ia kirim dengan penuh harapan, kembali berujung pada kata-kata dingin. Terima kasih telah melamar, namun kami telah menemukan kandidat lain yang lebih sesuai. Itu adalah penolakan ke-30. Arman duduk di kursi rayot di kamarnya. Map coklat berisi dokumen lamaran kerja tergeletak di sudut, kusut dan lembab oleh hujan yang sempat membasahinya. Ia menatap langit-langit yang mulai berjamur, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, bayangan kegagalan itu terus menghantui. Ia teringat setiap detik wawancara yang penuh tatapan meremehkan. Setiap senyum kaku pewawancara yang diakhiri dengan kata-kata palsu. Kami akan menghubungi Anda. Arman menutup wajah dengan kedua tangannya. Nafasnya berat. Kenapa harus aku? Tuhan, kenapa jalanku seberat ini? Bisiknya lirih. Di luar kamar, suara batuk ibunya terdengar. Ibunya yang renta tetap berjualan kue keliling setiap hari, berpanas-panas, bermandi hujan, hanya agar dapur mereka tetap berasap. Pemandangan itu semakin menambah sesak dadanya. Beberapa bulan lalu, sebelum semua ini dimulai, Arman pernah membayangkan hidupnya setelah lulus kuliah. Bekerja di kantor megah dengan pakaian rapi, pulang membawa gaji layak, lalu memberikan amplop berisi uang pada ibunya sambil berkata, "Bu, mulai sekarang biar aku yang menjaga ibu." Namun, bayangan indah itu kini terasa seperti mimpi yang tak mungkin tergapai. Ia melangkah keluar rumah, hujan masih menetes halus dari langit, jalanan becek, dan udara dingin menusuk tulang. Tanpa sadar, kakinya membawanya ke jembatan kecil yang membelah sungai keruh. Ia berdiri di sana, menatap air yang mengalir deras. Suara deras sungai bercampur dengan gemuruh pikirannya. Kalau aku menyerah sekarang, apa yang akan terjadi? Apa bedanya? Hidupku hanya membuat ibu menderita lebih lama. Kata-kata itu berputar di kepalanya, menakutkan sekaligus menggoda.
Arman menengadah, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Tapi sesungguhnya, itu bukan hanya air hujan di balik tetesan itu, matanya juga mengeluarkan air mata. Ia menangis. Menangis untuk setiap penolakan. Menangis untuk setiap ejekan tetangga. Menangis untuk setiap harapan ibunya yang belum bisa ia tepati. Tangisannya pecah tanpa suara. Hanya tubuhnya yang bergetar, bahunya naik turun, dan dadanya sesak seperti dihimpit ribuan beban. Seolah seluruh dunia meninggalkannya. Tiba-tiba, kata-kata pria tua di halte kembali terngiang di kepalanya. Batu yang keras pun bisa berlubang oleh tetesan air. Kau hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Arman menggenggam pagar besi jembatan erat-erat, matanya terpejam. Ia mencoba mencerna kembali makna sederhana itu. Benarkah hanya soal bertahan? Tapi bagaimana jika bertahan justru semakin menyakitkan? Lalu, ia teringat wajah ibunya, senyumnya, tangannya yang kasar karena selalu menggoreng kue dari subuh. Ucapannya yang selalu penuh doa meski tubuhnya lelah. Arman tersungkur, lututnya jatuh di lantai jembatan yang basah. Ia menangis lagi, tapi kali ini ada sedikit rasa lega. Kalau aku menyerah sekarang, siapa yang akan menjaga ibu? Siapa yang akan membuktikan bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia? Malam itu, meski hatinya masih koyak, Arman membuat sebuah keputusan dalam keheningan. Ia tidak akan berhenti. Mungkin ia akan ditolak lagi bahkan 10, 20, atau 30 kali lagi. Tapi ia berjanji, setiap kali jatuh, ia akan bangun kembali. Hatinya masih perih, namun ada sedikit cahaya di balik gelapnya malam. Cahaya itu bukan dari lampu jalan, bukan dari bulan yang tertutup awan, melainkan dari tekad kecil yang mulai tumbuh lagi di dalam dirinya. Arman pulang dengan langkah gontai, pakaian basah kuyup, rambut menempel di dahi. Ketika membuka pintu, ia mendapati ibunya sudah tertidur di lantai, kelelahan setelah seharian bekerja. Arman menatap wajah ibunya yang damai dalam tidur. Senyum samar terukir di bibirnya. Untukmu, Bu, aku akan terus mencoba. Meski gelap, aku akan mencari jalan. Malam itu adalah malam tergelap dalam hidupnya. Namun, seperti kata pepatah, malam paling gelap selalu datang sebelum fajar. Arman tidak tahu kapan fajar itu akan tiba, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bertahan sampai cahaya itu muncul. Hari-hari berikutnya berjalan seperti roda. Nasib yang terus berputar, tapi bagi Arman, rodanya terasa macet di titik yang sama. Penolakan. Setiap pagi ia kembali berangkat dengan kemeja putih satu-satunya yang mulai kusam. Sepatu lusuhnya ia poles dengan sabun agar tampak sedikit bersih. Ia menyalin CV, menambah detail, memperbaiki tata bahasa, dan belajar dari setiap wawancara. Namun hasilnya tetap sama. Penolakan ke-31, penolakan ke-32, penolakan ke-33, hingga akhirnya jumlahnya mendekati ke-40. Suatu hari, Arman mendapat kabar gembira. Sebuah perusahaan teknologi besar membuka lowongan. Ia tahu peluang seperti ini tidak datang setiap hari. Ia menghabiskan malam-malamnya membaca artikel tentang perusahaan itu, mempelajari visi dan misi, hingga ia bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan lancar. Bahkan, ia menulis catatan kecil, penuh ide tentang bagaimana perusahaan itu bisa berkembang lebih baik. Aku harus berhasil kali ini, gumamnya. Ibunya, meski lelah, menemaninya belajar hingga larut. Ibu yakin kamu bisa, Man. Doa ibu selalu ikut, katanya sambil menepuk bahu Arman. Semangat itu membuat Arman berangkat dengan langkah yang lebih ringan pagi itu. Ruang wawancara terasa lebih megah daripada biasanya. Ruangan luas dengan dinding kaca, meja panjang, dan 3 pewawancara berjas rapi menatapnya dari seberang. Arman duduk dengan tegak, meski tangannya dingin. Ia menjawab semua pertanyaan dengan penuh percaya diri. Ia menceritakan bagaimana meski tanpa pengalaman besar, ia punya semangat belajar dan ide segar untuk membawa perubahan. Salah satu pewawancara bahkan terlihat mengangguk pelan, membuat hatinya berbunga. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin inilah saatnya. Wawancara berakhir dengan senyum ramah dan jabat tangan. Kami akan menghubungi Anda segera, kata salah satu dari mereka.
Arman pulang dengan hati penuh harapan. Dalam perjalanan, ia bahkan tersenyum kecil, membayangkan bagaimana wajah ibunya saat mendengar kabar ia diterima. 3 hari kemudian, sebuah email masuk. Dengan tangan gemetar, Arman membukanya. Isi surat itu hanya beberapa baris, sama seperti semua penolakan sebelumnya. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk memilih kandidat lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan kami. Arman terdiam, matanya menatap layar ponsel lama itu tanpa berkedip. Hatinya seakan hancur menjadi serpihan kecil. Itulah penolakan ke-39. Malam itu, Arman tidak bisa menahan air matanya. Ia keluar rumah, berjalan tanpa arah, hingga sampai di lapangan kosong di pinggir kota. Angin malam menusuk tulang, tapi rasa sakit di dalam dada lebih menusuk lagi. Ia berteriak sekuat tenaga, suaranya pecah di tengah keheningan malam. Kenapa? Kenapa aku selalu gagal? Apa salahku? Suara itu hanya dijawab oleh gema angin. Arman jatuh terduduk, lututnya lemas, kepalanya tertunduk, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan keinginan kuat untuk menyerah sepenuhnya. Kalau sampai 39 kali pun aku tetap gagal, apa artinya aku harus berhenti mencoba? Apa aku memang ditakdirkan hanya jadi pecundang? Dalam keputusasaan itu, wajah ibunya kembali hadir. Wajah renta dengan garis-garis lelah, tangan kasar yang selalu sibuk menggulung adonan kue sejak subuh, senyum yang tak pernah hilang meski hidup keras menindihnya. Bayangan itu membuat air mata Arman mengalir deras. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Kalau aku menyerah, siapa yang akan membuat ibu bahagia? Siapa yang akan membuktikan bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia? Ia menangis lagi, tapi kali ini tangisnya bercampur dengan tekad. Mungkin ia telah ditolak 39 kali, tapi siapa tahu pada kali ke-40, pintu itu benar-benar terbuka. Malam itu, di bawah langit hitam tanpa bintang, Arman membuat janji. Ini yang terakhir kalinya aku meratap. Aku akan mencoba lagi. Kalau perlu 100 kali, aku akan tetap mencoba. Sampai ada satu pintu yang benar-benar terbuka. Ia bangkit, perlahan, menepuk tanah yang menempel di celananya, lalu berjalan pulang dengan langkah berat. Di rumah, ibunya sudah tertidur, wajahnya tenang meski tubuhnya lelah. Arman menatapnya lama, lalu berbisik lirih, "Bu, tunggulah sedikit lagi. Aku janji, aku tidak akan menyerah. Aku akan membuat ibu bangga." Malam itu menjadi titik paling pahit dalam hidup Arman. Namun, tanpa ia sadari, justru dari pahit itulah lahir sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang akan mengantarkannya pada fajar kebangkitan. Setelah malam pahit itu penolakan ke-39 Arman merasa tubuh dan jiwanya terkuras habis. Tapi anehnya, justru di titik paling gelap itulah lahir sebuah keputusan yang berbeda. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi pemuda yang terus mengetuk pintu tanpa mempersiapkan diri. Ia sadar, jika caranya tidak berubah, maka hasilnya pun akan sama. Penolakan demi penolakan. Keesokan paginya, Arman duduk di meja kecil ruang tamu rumahnya. Ia membuka kembali CV yang sudah ia cetak berkali-kali. Ia membaca setiap kata, setiap detail. Ternyata, CV ini biasa saja, gumamnya lirih. Tidak ada pengalaman kerja yang menonjol, tidak ada sertifikat keterampilan, tidak ada prestasi luar biasa selain nilai kuliahnya. Arman menunduk. Untuk pertama kalinya, ia berani mengakui kelemahan dirinya. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku belum cukup siap, pikirnya. Arman lalu mencari cara untuk memperbaiki diri. Ia tidak punya uang untuk kursus mahal, tapi ia menemukan beberapa kelas daring gratis tentang manajemen, bisnis digital, dan bahasa Inggris. Siang hari, ia membantu ibunya berjualan kue. Malam hari, ia duduk di depan ponsel tuanya, menonton video pelatihan, mencatat poin-poin penting di buku lusuh. Setiap kali mengantuk, ia teringat wajah ibunya. Itu cukup untuk membuatnya kembali membuka mata. Kadang listrik padam, dan ia belajar dengan penerangan lampu minyak. Kadang baterai ponselnya habis, dan ia menunggu hingga pagi untuk mengisi di warung tetangga. Namun semua kesulitan itu justru menambah semangatnya. Bulan demi bulan, Arman mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bisa menjawab
pertanyaan wawancara dalam bahasa Inggris lebih lancar. Ia mulai memahami strategi pemasaran digital. Ia menulis ulang CV-nya dengan format yang lebih profesional, menambahkan pengalaman membantu ibunya berdagang sebagai pengalaman bisnis kecil. Ia bahkan memberanikan diri untuk mengikuti seminar motivasi gratis di balai kota. Di sana, ia mendengar kisah orang-orang yang jatuh berkali-kali sebelum sukses. Salah satu kalimat dari pembicara itu melekat di hatinya, "Kegagalan bukanlah tanda bahwa kau tidak pantas. Kegagalan hanya cara hidup bertanya, seberapa besar kau benar-benar menginginkannya?" Arman pulang dengan dada bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin, sangat mungkin, dirinya akan menemukan jalan. Dengan semangat baru, Arman kembali mengirim lamaran. Kali ini ke sebuah perusahaan menengah yang bergerak di bidang teknologi informasi. Ia tahu ini bukan perusahaan raksasa seperti yang ia impikan dulu. Tapi ia tidak lagi gengsi. Yang penting, ia bisa membuktikan kemampuan dan semangatnya. Wawancara berlangsung sederhana. Hanya ada 2 pewawancara di ruangan kecil. Namun, berbeda dari sebelumnya, kali ini Arman tidak lagi menjawab dengan gugup. Ia menjawab dengan mantap, menyampaikan ide-ide segar, dan yang terpenting ia berbicara dengan mata yang penuh keyakinan. "Apa alasan Anda melamar di sini?" tanya salah satu pewawancara. Arman tersenyum. "Karena saya percaya, saya bisa tumbuh bersama perusahaan ini. Saya mungkin belum punya pengalaman banyak, tapi saya punya semangat untuk belajar. Jika diberi kesempatan, saya akan membuktikan bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini." Ruangan itu hening sejenak. Pewawancara saling pandang, lalu salah satunya tersenyum. "Baiklah, Arman, kami akan mempertimbangkan Anda dengan serius." Beberapa hari kemudian, saat Arman membantu ibunya menata kue di warung kecil, ponselnya bergetar. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia membuka layar, dan matanya membesar. "Selamat, Anda diterima sebagai staf junior di perusahaan kami. Harap hadir untuk orientasi kerja minggu depan." Tangannya gemetar, matanya basah. Ia menutup mulut, mencoba menahan teriakan. "Ibu, ibu!" panggilnya sambil berlari ke dalam rumah. Ibunya terkejut, lalu melihat Arman mengacungkan ponsel. Dengan wajah penuh air mata, "Bu, aku diterima kerja. Aku benar-benar diterima." Seketika, ibunya menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Arman erat-erat, seolah tak ingin melepas. "Alhamdulillah, Nak. Akhirnya doa ibu dijawab." Pelukan itu hangat. Untuk pertama kalinya setelah puluhan penolakan, Arman merasakan rasa manis dari usaha yang tak pernah berhenti. Namun di dalam hatinya, Arman tahu, ini bukanlah akhir perjalanan. Ini hanyalah awal dari bab baru. Ia masih harus membuktikan dirinya, masih harus bekerja keras, masih harus menepati janji pada ibunya dan dirinya sendiri. Tapi malam itu, ketika ia kembali berbaring di kasurnya, langit-langit retak yang dulu membuatnya putus asa kini tampak berbeda. Retakan itu bukan lagi tanda kehancuran, melainkan bukti bahwa cahaya bisa menembus bahkan dari celah paling kecil. Arman tersenyum. Di ujung terowongan panjang itu, ia akhirnya menemukan cahaya. Hari itu akhirnya tiba. Dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang baru saja dipinjam dari tetangganya, Arman berdiri di depan gedung kantor perusahaan barunya. Gedung itu memang tidak tinggi menjulang seperti milik perusahaan multinasional. Tapi bagi Arman, gedung ini terasa seperti gerbang menuju dunia baru. Tangannya sempat gemetar saat menekan kartu tanda pengenal di mesin absen. "Bismillah," bisiknya pelan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Ruang kerjanya sederhana, deretan meja panjang dengan komputer berjajar. Beberapa karyawan tampak sibuk mengetik, ada yang menjawab telepon, ada pula yang rapat kecil di pojok ruangan. "Selamat pagi, kamu pasti Arman ya?" Seorang pria berkemeja biru menghampirinya. Tubuhnya ramping, wajahnya ramah. "Saya Pak Dedi, manajer divisi. Selamat bergabung di tim kami." Arman menunduk sopan. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari pertamanya diisi dengan orientasi. Ia diperkenalkan pada rekan kerja,
diperlihatkan sistem yang harus digunakan, serta diberi penjelasan tentang tanggung jawabnya. Meski sederhana, pekerjaan itu menuntut ketelitian. Mengolah data, membuat laporan, dan membantu menyusun materi pemasaran digital. Arman merasa seperti ikan kecil yang baru saja dilepas ke kolam besar. Beberapa hari berjalan, Arman mulai merasakan beratnya tanggung jawab. Ia sering kewalahan dengan sistem komputer yang asing baginya. Ia pernah salah input data, hingga membuat laporan timnya tertunda. Arman, kamu harus lebih hati-hati. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, kau tegur seorang senior dengan nada agak keras. Arman hanya menunduk, wajahnya panas menahan malu. Malamnya, ia pulang dengan langkah berat. Setibanya di rumah, ia langsung rebah di kasur, menatap langit-langit yang sudah akrab dengan tatapannya selama bertahun-tahun. Apakah aku benar-benar pantas di sini? Apa aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri? Gumamnya lirih. Namun, bayangan wajah ibunya kembali hadir. Senyum bahagia ketika ia mengabarkan diterima kerja. Pelukan hangat penuh haru, semua itu kembali menguatkannya. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku harus belajar lebih keras. Setiap kali pulang kerja, bukannya langsung tidur, Arman membuka laptop tua pinjaman dari sepupunya. Ia mempelajari kembali sistem perusahaan, mencari tutorial di internet, dan membaca buku tentang manajemen bisnis. Kadang, matanya perih menahan kantuk, tapi ia paksa tetap terjaga. Kadang tubuhnya terasa remuk, tapi semangatnya jauh lebih besar dari rasa lelah itu. Kalau aku hanya mengeluh, aku tidak akan pernah maju. Aku harus menguasai ini. Sedikit demi sedikit, kemampuan Arman meningkat. Ia mulai lebih cepat memahami pola data, lebih cermat dalam membuat laporan, dan bahkan berani mengusulkan ide kecil dalam rapat. Suatu hari, perusahaan mendapat proyek besar dari klien baru. Tim harus menyiapkan proposal strategi pemasaran digital. Dalam waktu singkat, semua karyawan sibuk, ruangan kantor dipenuhi ketegangan. Arman yang masih junior diminta membantu mengolah data riset pasar. Namun, karena kurang pengalaman, hasil pekerjaannya sempat dianggap belum layak. Arman, ini masih berantakan. Kalau begini, kita bisa kehilangan klien, kata salah satu senior dengan nada tinggi. Arman tercekat, darahnya serasa berhenti mengalir. Namun alih-alih mundur, ia justru mengajukan diri. Pak, beri saya 1 malam. Saya akan perbaiki semuanya. Senior itu menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baik, tapi ingat, ini taruhan besar. Malam itu, kantor sudah sepi. Lampu hanya menyala di sudut ruangan tempat Arman duduk. Tumpukan data berserakan di meja. Layar komputer menampilkan grafik yang belum rapi. Tangannya menari di atas keyboard. Ia mengolah, menyusun ulang, menambahkan, analisis, dan menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Pukul 1 dini hari, matanya merah, tubuhnya nyaris roboh. Tapi begitu melihat hasil akhirnya, ia tersenyum kecil. Inilah yang bisa kulakukan, gumamnya. Keesokan paginya, tim terkejut saat melihat presentasi yang ia buat. Grafik jelas, data terstruktur, bahkan ada insight tambahan yang tidak terpikirkan oleh seniornya. Pak Dedi, sang manajer, menepuk pundaknya. Bagus sekali, Arman. Kau menyelamatkan proyek ini. Saat presentasi di depan klien, proposal itu disambut antusias. Klien mengangguk-angguk puas, bahkan memuji detail analisis yang disajikan. Setelah pertemuan selesai, tim kembali ke kantor dengan wajah lega. Kalau bukan karena Arman, mungkin kita sudah gagal, ucap salah satu senior yang biasanya keras padanya. Arman hanya menunduk, senyumnya sederhana. Tapi di dalam hatinya, ia merasa seolah dunia menyalakan cahaya terang untuknya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menjadi anak baru yang sering salah, tapi seseorang yang mulai dianggap berharga. Malamnya, ketika pulang, ibunya menyambut dengan senyum lebar. Bagaimana kerjaanmu hari ini? Nah, Arman memeluk ibunya erat-erat. Bu, aku berhasil. Aku benar-benar bisa membuat mereka percaya padaku. Air mata ibunya menetes, tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan bahagia. Kau sudah membuktikan. Nah, ibu tahu dari awal, kau mampu.
Bagi dunia luar, mungkin pencapaian itu kecil, hanya sebuah proposal yang sukses. Namun bagi Arman, itu adalah sejarah pertamanya. Sejarah tentang bagaimana seorang pemuda yang dulu ditolak 39 kali kini bisa berdiri tegak, memberi kontribusi nyata, dan mulai menorehkan namanya di lembaran kehidupan. Dan dalam hatinya, ia berbisik, ini baru permulaan. Aku akan mencetak sejarah yang lebih besar lagi. Hampir setahun berlalu sejak Arman pertama kali melangkahkan kaki ke kantor itu. Hari-harinya sudah tidak sama lagi. Dari seorang anak baru yang kikuk, kini ia tumbuh menjadi sosok yang disegani. Bukan karena jabatan, tapi karena etos kerja dan semangat pantang menyerah yang selalu ia tunjukkan. Setiap pagi, Arman datang paling awal. Ia membantu rekan-rekannya, bahkan sering membimbing anak magang yang baru masuk. Mas Arman, cara ngatur datanya gimana ya? Tanya seorang mahasiswa magang dengan raut bingung. Arman tersenyum ramah. Sini, aku ajarin. Jangan takut salah, yang penting mau belajar. Ia tahu betul rasanya diremehkan. Dan justru karena itu, ia tak pernah lelah menularkan semangat. Suatu hari, perusahaan mengadakan lomba internal, membuat kampanye digital inovatif. Hadiahnya bukan sekadar bonus uang, tapi kesempatan untuk mempresentasikan ide langsung ke dewan direksi. Banyak karyawan senior ikut serta, membuat Arman sempat ragu. Apakah aku pantas bersaing dengan mereka? Batinnya. Namun, ia kembali mengingat 39 surat penolakan dulu. Kalau aku tidak mencoba, aku akan kalah sebelum bertanding. Malam-malam berikutnya ia habiskan di depan laptop, meramu ide sederhana. Kampanye yang tidak hanya menjual produk, tapi juga mengangkat kisah perjuangan manusia. Hari itu ruangan dipenuhi peserta. Para direksi duduk rapi, suasana tegang. Satu persatu karyawan mempresentasikan ide mereka. Saat gilirannya tiba, Arman menarik napas panjang, melangkah ke depan. Selamat pagi, nama saya Arman. Saya ingin berbagi tentang sebuah konsep yang sederhana, tapi dekat dengan hati kita semua. Kisah perjuangan. Ia menampilkan slide dengan foto-foto. Seorang pedagang kecil, seorang ibu rumah tangga yang berjuang menyekolahkan anak, dan pemuda-pemuda yang merintis usaha. Produk kita bukan hanya soal angka penjualan. Produk ini bisa menjadi bagian dari cerita mereka. Setiap pembelian, setiap iklan adalah bagian dari narasi tentang kerja keras dan harapan. Suasana ruangan hening. Direksi yang awalnya kaku mulai mengangguk pelan. Ketika ia menutup presentasinya, ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Beberapa hari kemudian, pengumuman keluar. Arman menjadi pemenang. Ide kampanyenya dinilai paling menyentuh, paling otentik, dan paling relevan dengan jiwa perusahaan. Pak Dedi, manajernya, menepuk pundaknya dengan bangga. Arman, kau bukan lagi anak baru. Kau sekarang jati wajah perusahaan kita. Berita itu cepat menyebar. Rekan-rekan kantor mengucapkan selamat, bahkan senior yang dulu sering mengkritiknya kini menaruh hormat. Kampanye digital itu diluncurkan, dan hasilnya luar biasa. Orang-orang tersentuh oleh narasi yang ditulis Arman. Banyak yang membagikan video kampanye tersebut di media sosial dengan caption, dari kisah nyata menuju inspirasi. Produk ini bukan sekadar barang, tapi bagian dari perjuangan. Yang tak pernah ia sangka, beberapa netizen penasaran dan mencari tahu siapa kreatornya. Nama Arman pun mulai disebut-sebut. Wah, ternyata pembuat ide ini dulunya ditolak puluhan kali melamar kerja. Luar biasa semangatnya, tulis sebuah akun. Tak lama, media lokal meliput kisahnya. Judul berita itu mencolok, dulu ditolak 39 kali, kini jati otak di balik kampanye viral. Beberapa bulan setelah itu, Arman mendapat undangan dari sebuah universitas untuk menjadi pembicara dalam seminar motivasi. Ia berdiri di panggung, mengenakan kemeja sederhana. Di hadapannya, ratusan mahasiswa menyimak dengan penuh perhatian. Saya ingin kalian tahu, katanya sambil menatap satu persatu wajah muda di ruangan, bahwa kegagalan bukanlah akhir. Dulu saya ditolak 39 kali. Saya menangis, saya putus asa. Tapi saya memilih untuk bangkit. Karena selama kita tidak berhenti mencoba, selalu ada peluang yang menunggu. Ruangan hening,
lalu bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Seorang mahasiswa bangkit, matanya berkaca-kaca. Kak Arman, terima kasih. Saya juga baru saja ditolak kerja berkali-kali. Tapi mendengar cerita kakak, saya jadi yakin masih ada harapan. Arman tersenyum, hatinya hangat. Inilah puncak dari semua perjuangannya, bukan hanya meraih mimpi untuk dirinya sendiri, tapi menjadi alasan orang lain tidak menyerah. Malam itu, di kamar kos sederhana yang masih ia tinggali, Arman menatap keluar jendela. Lampu kota berkelip di kejauhan. Ia teringat masa-masa kelam. Surat penolakan, malam-malam menangis, rasa ingin menyerah. Semua itu kini terasa jauh, tapi tetap menjadi bagian penting dari perjalanannya. Kalau aku menyerah dulu, aku tidak akan sampai di sini, gumamnya. Arman menuliskan satu kalimat di buku catatannya. Kegagalan hanyalah batu loncatan, bukan tembok penghalang. Dan dengan itu, ia menutup buku, tersenyum, lalu memejamkan mata. Bukan untuk berhenti, tapi untuk menyimpan energi. Karena ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun satu hal pasti, Arman bukan lagi sekadar anak kos yang sering ditolak. Ia kini adalah inspirasi bagi banyak orang.